Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 BK Indralaya. Pada video kali ini akan membahas materi mengenai konsep bimbingan dan konseling perkembangan atau komprehensif dan domain perkembangan peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Seni Wulandari, rekan saya Melisa Partikasari dan Vita Apriliani. Baiklah, selanjutnya langsung saja ke materi. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep bimbingan dan konseling perkembangan atau komprehensif. Bimbingan dan konseling komprehensif merupakan sistem kegiatan yang diberikan atau digunakan untuk membantu konseli dalam mengembangkan potensinya secara optimal. Oleh karena itu, seluruh peserta didik harus diberikan layanan BK komprehensif dalam perkembangannya. Ada 4 komponen program bimbingan dan konseling komprehensif, yaitu yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada peserta didik melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku siswa sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan. Adapun tujuan layanan dasar ini yaitu yang pertama, membantu konseli memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasikan tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, membantu konseli untuk mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuannya. Yang kedua, layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan segera. Jika tidak diberi pertolongan dengan segera, dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugasnya dalam perkembangannya. Ruang lingkup layanan responsif ini terdiri dari 4 bidang, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang akademik, dan bidang karir. Baik, 2 komponen lagi akan dijelaskan oleh teman saya, Vita Apriliani. Saya akan menjelaskan konsep dasar BK perkembangan atau komprehensif pada bagian ketepatan dalam menjelaskan konsep perencanaan individual. Perencanaan individual ini merupakan layanan yang diberikan untuk membantu peserta didik dalam merumuskan serta melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depannya berdasar pemahaman akan kelebihan dan kekurangan peserta didik serta peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pemahaman peserta didik secara mendalam dalam segala karakteristiknya, penafsiran hasil asesmen dan penyajian informasi yang akurat sesuai peluang dan potensi yang dimiliki peserta didik ini sangat diperlukan sehingga peserta didik mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat dalam mengembangkan potensinya secara optimal termasuk bakat dan kebutuhan khusus peserta didik ini sendiri. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah dukungan sistem. Dukungan sistem ini merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, misalnya saja teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan yang hal ini secara tidak sengaja memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi perkembangan peserta didik tersebut agar terjadi secara lancar. Strategi yang digunakan dalam dukungan sistem ini pun menurut Sutirna pada tahun 2013, yang pertama adalah pengembangan jejaring, yang kedua adalah pengembangan konselor, yang ketiga pemberian layanan, yang keempat kegiatan manajemen, dan yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang domain perkembangan peserta didik. Ada 3 domain perkembangan peserta didik. Yang pertama itu proses biologis, yang kedua itu proses kognitif, dan yang ketiga itu proses psikologi sosial. Jadi, yang pertama itu ada proses biologis. Proses biologis ini merupakan proses perubahan yang mencangkup dalam diri fisik peserta didik yang ada di dalam tubuh peserta didik, seperti perubahan dan perkembangan yang ada di dalam sistem syaraf, pertumbuhan struktur tulang, perubahan sistem otak dan sistem otot, dan sebagainya.
perubahan-perubahan dalam cara sensori dan motorik juga ini termasuk dalam domain ini ya, serta perkembangan seksual juga termasuk dalam domain ini. Namun apabila ada perubahan-perubahan yang terjadi karena kecelakaan atau sakit tidak termasuk dalam domain ini. Yang kedua, itu ada proses kognitif. Proses kognitif ini mencangkup dalam perubahan-perubahan yang ada di dalam diri peserta didik yang mencangkup pikiran atau sistem otak yang meliputi kemampuan dalam berpikir, kemampuan dalam berbahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan di lingkungan, seperti mengamati dan mengklasifikasi benda-benda di sekitar, memecahkan soal matematika, serta menghafal sajak dan doa, dan sebagainya. Yang ketiga itu proses psikologi sosial. Proses ini melibatkan perubahan-perubahan yang ada di dalam diri peserta didik yang meliputi psikologi dan sosial yang ada di lingkungan sekitar, yang mencangkup dalam aspek perasaan, emosi, dan kepribadian individu, serta cara individu dalam berhubungan dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar lingkungan yang ada di dalam dirinya.